Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dirahmati kepahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terus meningkat dan kualitas yang terus menguat sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, berkahilah seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini di kajian ini. Mudahkan kami ya Allah dalam mentaati perintah-Mu dengan sungguh-sungguh. Rahmati kami pemahaman yang baik dan benar. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sampai pada kriteria harta yang dicuri dan kita masih membahas tentang hukum pencurian. Pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan bahwa yang pertama, barang curian tersebut bisa diuangkan, hak miliknya bisa dipindahkan dan bisa dijual. Maka ketika ada orang yang mencuri barang yang bisa diuangkan atau bisa dipindahkan atau bisa dijual, maka termasuk kategori orang yang mencurinya dapat hukuman sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bahwa untuk barang yang dicuri hendaklah mencapai nisab potong tangan. Jadi ada nisabnya Bapak Ibu. Harus ada batas minimalnya. Jika seseorang kehilangan barang tersebut, maka dia merasa kehilangan. Karena jika tidak begitu berharga, biasanya dimaafkan. Karena itulah para ulama tidak mewajibkan potong tangan atas pencurian barang yang sepele. Ada orang yang mencuri kertas, mencuri sapu lidi misalnya, sendal. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nisabnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa nisabnya adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak atau yang senilai itu. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dikonversikan 1/4-nya berarti 0,9 sekian, mendekati 1 seperempat atau 1 gram emas lebih, ya, 1 gram emas lebih. Nah, kalau dikonversikan ke dirham, 1 dirham itu 3 gram perak. 1 dirham 3 gram perak. 1
perak kalau di Indonesia harganya 100.000 ke atas 1 gramnya. Nah, kalau dia 3 dirham berarti ada 9 gram perak. Nah, maka orang yang mencuri dengan senilai itu kalau diuangkan mungkin 1 jutaan, maka dia masuk pada nisab potong tangan. Karena jumlah ini taksiran kebutuhan sehari-hari. Juga ada riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan potong tangan terhadap pencuri 1/4 dinar ke atas. Sebuah hadis marfu berbunyi, la tuqta' yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia mencuri 1/4 dinar ke atas. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yuqta'u sariqu fi maduna thamanil mijanni. Pencuri kurang dari harga perisai tidak dipotong tangannya. Aisyah ditanya, berapa harga perisai? Aisyah menjawab, 1/4 dinar. Diperkuat lagi oleh riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan potong tangan kepada pencuri perisai seharga 3 dirham. Para ulama Hanafiyah berpendapat nisabnya 10 dirham ke atas, artinya ada 30 gram emas, perak. Kurang dari itu tidak akan ada hukuman potong tangan. Dalilnya adalah riwayat Baihaqi, Thahawi dan Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa harga perisai itu 10 dirham. Hasan Basri dan Daud Az-Zahiri berpendapat semua pencurian harus potong tangan, sedikit atau banyak, karena ayat tersebut berlaku umum tanpa batasan. Selain itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, la'anallahu sariqa yasriqu baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknati pencuri mencuri telur lalu tangannya dipotong, mencuri tali lalu tangannya dipotong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Hasan Al-Basri dan golongan Az-Zahiri. Jumhur ulama mengkritisi hadis ini bahwa yang dimaksud dengan a'mashi dengan telur adalah helm perang yang harganya bisa lebih dari harga perisai. Jadi bukan telur yang dimakan. Tali sendiri ada yang harganya beberapa dirham, dan saat itu 1/4 dinar sama nilainya dengan 3 dirham. Seperti yang dinukilkan dari pendapat Syafi'i yang disebut dalam kitab Raudatul Nadiyah. Pada zaman Rasulullah, kurs 1 dinar sama dengan 12 dirham. Ya. Kurs 1 dinar sama dengan 12 dirham. Artinya 1 gram emas di sana waktu itu sama dengan 3 dirham. Abu Hanifah dan para sahabat berpendapat bahwa nisabnya adalah 10 dirham atau 1 dinar atau yang senilainya, karena harga perisai pada masa Rasulullah SAW adalah 10 dirham. Seperti yang diriwayatkan Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sahabat lain bahwa taksiran harga perisai dengan harga ini lebih tepat karena merupakan sikap kehati-hatian agar hukuman hudud
tidak termasuki ketentuan yang meragukan. Malik Ahmad berpendapat nisabnya adalah 1/4 dinar atau 3 dirham atau yang senilai dengan itu. Ada juga yang mengkritisi nisab 1/4 dinar ini karena diat tangan adalah 500 dinar. Seperti yang diucapkan oleh seorang penyair, tangan yang diatnya 500 dinar, mengapa dipotong karena 1/4 dinar? Tapi kami hanya bisa diam dan mendengar. Semoga Tuhan mengampuni kita semua. Sayangnya ia tidak paham bahwa ketika Islam memotong tangan karena mencuri 1/4 dinar adalah untuk melindungi harta, dan ketika menjadikan diat tangan itu 500 dinar adalah untuk melindungi tangan tersebut. Jadi kalau ada orang yang misalnya dengan sengaja memotong tangan orang lain, dia potong tangan orang lain, maka tangan yang dipotong itu harus diganti dengan harga 500 dinar. 500 dinar kali 4,25, gitu Pak ya. Jadi kalau ada orang yang memotong tangan orang lain tanpa ada alasan atau karena memang melakukan kejahatan, maka dia akan didenda 500 dinar kali 4,25, maka dia mengganti kurang lebih 2000 gram emas, 2125 gram emas. Kalau ada orang yang mencuri, maka dia ganti tangan orang itu seharga 2125 gram emas kali 1.300.000. Sekarang harga emas 1.300.000 Pak, 2.762.500.000 rupiah diat satu tangan Pak. Tetapi kalau tangan ini melakukan kejahatan pencurian, walaupun mencuri cuman 1, sekian gram emas, maka tangan ini tidak layak berada di tempat yang suci. Begitulah hukum Islam yang harus kita pahami. Makanya jangan pernah main-main dengan tangan orang lain, ya. Jangan pernah main-main dengan tangan orang lain. Hilang tangannya, maka kita tak sanggup menggantikan tangannya tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan barang curian dihitung nilainya? Kapan barang curian dihitung nilainya? Ketika dicuri, apakah langsung dihitung sehingga akan mengakibatkan efek hukum, atau seperti apa? Dijelaskan di sini bahwa menurut Imam Malik dan para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa barang curian itu dihitung di hari pencurian. Ketika ketahuan barangnya nilainya 3 dirham atau 1/4 dinar, maka disitulah dia akan melalui proses hukuman. Ini pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Hanabilah. Sementara pendapat Imam Hanafi, kata beliau enggak begitu. Kalau udah ketahuan mencuri, dijebloskan di penjara, lalu disidang. Nah, di sidang itulah dihitung berapa yang dia curi. Kalau yang dia curi sampai nisabnya, maka dia dipotong tangannya. Kalau tidak, maka dimaafkan dan dilepaskan. Karena tidak boleh main hakim sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencurian yang dilakukan oleh banyak orang, jika setelah hasil curian itu dibagi dan bagian setiap pencuri mencapai nisab,
maka mereka semua dipotong tangannya. Tapi jika bagian setiap pencuri tidak mencapai nisab, walaupun jika digabung mencapai nisab, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada orang mencuri barangnya dibagi rata, ternyata setelah dibagi rata harganya nggak seberapa. Walaupun nanti digabung ternyata sampai 1 nisab atau 1/4 dinar, maka tetap di sini ada perbedaan dalam hukumannya. Jumhur ulama berpendapat mereka semua dijatuhi potongan tangan, sementara Abu Hanifah berpendapat tidak dipotong tangan. Ibnu Rus mengatakan mereka yang menetapkan potongan tangan karena melihat dari sisi jumlah harta yang dicuri. Artinya yang mengharuskan potong tangan itu jumlah harta yang dicuri untuk lebih melindungi harta. Sedangkan mereka yang menolak potong tangan lebih melihat pada tangan masing-masing, di mana barang yang dicuri setiap tangan tidak mencapai nisab. Nah, ini tadi kita berbicara tentang kriteria harta yang dicuri. Sekarang kita lihat kriteria tempat penyimpanan barang yang dicuri. Ketika seorang mengambil barang yang disimpan, apakah penyimpanan itu harus di dalam lemari, sudah di dalam lemari, di dalam laci, atau bagaimana? Atau apakah motor yang terparkir lalu dibawa, diambil, dicuri, termasuk dalam kategori pencurian atau tidak? Kita akan jelaskan di sini. Tempat penyimpanan barang haruslah tempat yang biasa dipergunakan untuk menyimpan, seperti rumah, toko, kandang, dan sebagainya. Tidak ada batasan dari sisi bahasa atau syariat, tapi kembali ke kebiasaan tempat masing-masing. Artinya kalau ada orang dia parkir motor di parkiran rumahnya, motornya diambil, maka termasuk pencurian. Kalau ada orang parkir motor di suatu tempat, lalu dia rasa tempat itu aman karena bukan hanya satu motor di sana, tapi beberapa motor, maka orang yang mengambil motor tersebut ya sama dengan dia mencuri barang simpanan. Tetapi kalau ada orang yang asal meletak motor lalu motornya hilang, maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, karena ada bahasa pencuri, ada bahasa pencopet, ada bahasa perampok, ada bahasa perampas, dan yang dipotong tangannya hanya yang mencuri barang. Pencuri bukan perampok, bukan pencopet, bukan pembegal. Amr bin Shu'aib meriwayatkan, saya ulangin, syariat mengharuskan barang itu berada di tempat penyimpanannya untuk membuktikan perhatian si pemilik terhadap barang miliknya. Makanya kalau ada orang yang meletak motor asal-asalan lalu hilang, ya kalau kita ambil posisinya di negara Islam, maka nanti yang disalah-salahkan adalah pemilik motornya, bukan yang mencuri. Begitu. Kenapa ente letak asal-asalan? Karena padahal barang berharga lalu ente letak asal-asalan. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hewan yang berada di tempat gembalanya. Beliau menjawab, membayar denda 2 kali harga hewan itu dan dihukum cambuk. Jika mencuri hewan yang berada di kandangnya, maka dipotong tangan jika yang dicurinya itu mencapai harga sebuah perisai. Ia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan yang diambil dari pohonnya? Rasulullah menjawab, yang memakannya di tempat dan tidak membawanya, maka tidak ada hukuman baginya. Sedangkan yang membawanya
maka didenda 2 kali harga buah yang dicurinya, ditambah hukuman cambuk sebagai peringatan. Adapun jika ia mencuri dari tempat penyimpanannya, maka dijatuhi potongan tangan jika yang dicurinya mencapai seharga sebuah perisai. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua pencuri itu ya seperti yang kita lakukan sekarang, digebukin sampai dibakar hidup-hidup. Maka ketentuannya ada. Ternyata kalau dia mencuri di tempat gembala, dia ganti, nggak semena-mena dipotong. Nah, kalau dia ambil dari tempat penyimpanannya, kandangnya, maka dia dipotong tangannya. Begitu juga orang yang mengambil buah. Ya, jangan diteriakin maling. Dia naik, habis itu turun bawa buah, dia makan di tempat. Jangan teriakin maling. Kematiannya membuat Anda berdosa seumur hidup. Nah, kecuali kita udah nyimpan buah nih di tempat penyimpanannya, apakah di kulkas atau di mana, lalu dia angkat itu, dia ambil, maka disitulah baru kena jatuh hukuman pencuri. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi bersabda, la qat'a fi samrin mu'allaqin wala fi harisati jabalin fa idza awahul murahu awil jarinu fal qat'u fi ma balagha samanal mijanni. Tidak ada potong tangan jika yang dicuri adalah korma di pohonnya atau hewan yang digembala di gunung. Akan tetapi jika sudah berada di kandang atau keranjang, maka pencurinya dipotong tangannya jika nilainya mencapai seharga sebuah perisai. 2 hadis di atas memasukkan syarat tempat penyimpanan. Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW tidak memotong tangan pencuri buah di pohonnya, dan memotong tangan pencuri buah di keranjangnya. Abu Hanifah berpendapat buah yang ada di pohon belum bisa diuangkan 100% karena mudah rusak, dan ini berlaku untuk yang lain yang mudah rusak. Namun pendapat jumhur ulama lebih tepat karena mereka menjadikan kondisi buah dalam 3 kondisi. Yang pertama, pencurinya tidak dihukum apa-apa jika hanya makan di pohonnya. Ya, kalau ada orang yang ngambil mangga depan rumah kita, rambutan, lalu dia nongkrong di sana makan, ambil makan di situ, maka dia tidak dikatakan sebagai pencuri. Yang kedua, pencurinya didenda 2 kali lipat dari yang dicuri dan dihukum dera tanpa dipotong tangan, yaitu jika mengambil dari pohonnya lalu membawanya pulang. Yang ketiga, pencurinya dijatuhi potong tangan, yaitu jika mencuri dari keranjangnya baik sudah kering maupun belum, karena yang menjadi ukuran adalah apakah buah itu berada di tempat penyimpanannya atau tidak, dan bukan kering atau tidak. Dalilnya Rasulullah tidak menjatuhkan potong tangan terhadap pencuri kambing di tempat gembalanya, dan menjatuhkan potong tangan terhadap pencuri kambing di kandangnya, karena kandang merupakan tempat penyimpanan kambing. Jumhur ulama mensyaratkan barang tersebut berada di tempat penyimpanannya. Maka ketika seseorang sudah merasa bahwa saya memposisikan barang ini di sini, tempatnya ini, karena barang ini berharga, maka orang yang mengambilnya terhitung dia melakukan tindak pencurian. Kemudian beda jenis harta, beda tempat penyimpanan. Semua tergantung tradisi dan kebiasaannya. Perbedaan waktu juga mempengaruhi. Rumah adalah tempat penyimpanan perabot rumah tangga,
keranjang tempat menyimpan buah, kandang tempat menyimpan kambing, dan seterusnya. Artinya walaupun kita meletakkan itu motor atau sepeda di tempat parkiran rumah, maka sama dengan kita menyimpannya. Tetapi kalau letaknya di depan rumah, maka di sini jadi dikatakan menyimpan barang. Maka ketika ada orang yang mengambilnya, tidak walaupun dikatakan dia mencuri, tetapi tidak harus dipotong tangannya, tetapi diganti 2 kali lipat. Kalau di Indonesia ada gitu, Pak. Ente mencuri ganti 2 kali lipat. Mungkin semua orang Indonesia berharap motornya dan mobilnya dicuri, biar ganti 2 kali lipat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang adalah tempat penyimpanan untuk dirinya sendiri. Setiap orang adalah tempat penyimpanan untuk pakaian dan alas tidur yang ia pakai, baik tidurnya itu di masjid maupun di luar masjid. Karena itu barang siapa duduk di pinggir jalan bersama barang bawaannya, maka barang itu sudah dianggap berada di tempat penyimpanannya, baik saat ia tidur maupun terjaga. Oleh karena itu, orang yang mencuri uang atau barang di tubuh atau dekat dengan seorang, maka ia dijatuhi potong tangan. Ya, artinya dia sudah meletakkan HP dia di kantong. Ya, di kantong diletakkan HP. Bukan letak samping begini. Maka ketika ada orang mengambil HP tersebut di kantongnya, sama dengan dia mencuri barang. Tetapi kalau ada orang pakai kalung di sini, kelihatan gelang di sini kelihatan, lalu dia diambil, itu bukan maling, bukan pencuri, tapi jambret. Dan jambret tidak dipotong tangannya. Hati-hati. Makanya kalau ada ibu-ibu dari sini, karena apa? Karena menunjukkan perhiasannya. Padahal perhiasan itu ditunjukkan sama siapa? Sama suami atau keluarganya. Jumhur ulama mensyaratkan bagi orang yang tidur hendaknya harta tersebut berada di bawah tubuhnya atau di bawah kepalanya. Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ia berkata, aku pernah tidur di masjid beralaskan gamisku, lalu gamisku dicuri. Kami melapor pencurinya kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah mencuri gamis seharga 30 dirham dijatuhi potong tangan? Kalau demikian, aku menghadiahkan gamis itu kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, seraya mengangkat sedikit suaranya. Kata Rasulullah, fahallaka nahada qabla an ta'tiyani bih. Andai saja itu kamu lakukan sebelum kamu datang kepada saya. Gitu. Karena sudah datang pada Nabi dan Nabi putuskan, maka tidak ada lagi pilihan lain. Makanya di zaman Nabi SAW para sahabat sering memaafkan. Kalau ada orang mencuri, tahu dia mencurinya, nggak teriak dia maafkan, ya udah dimaafkan aja. Kenapa? Kasihan dia. Sebagian orang seperti itu. Hadis ini adalah dalil bahwa tuntutan terhadap barang yang dicuri merupakan syarat dijatuhkannya potong tangan. Maka harus hati-hati dalam hal ini. Ini kita sampaikan Bapak Ibu supaya kita juga bisa mungkin bersinergis dengan masyarakat, agar supaya tidak cepat menjustifikasi seorang itu mencuri. Kalau di Medan itu Bapak Ibu, orang mencuri sandal babak belur, pukulin, habis itu dibawa kantor polisi. Naasnya
Yang mukulin juga melakukan pencurian juga Bapak Ibu. Maling teriak, maling, 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 pukulin ke malingnya. Besoknya dia yang ketahuan maling Bapak Ibu. Nah, tadi kita berbicara tentang hal yang sifatnya mencuri. Bagaimana jika copet? Ya, apakah ada pembahasannya atau seperti apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat mengenai copet. Imam Malik, Auza'i, Abu Thawr, Yaqub, Hasan dan Ibnu Munzir berpendapat copet dihukum potong tangan. Baik ia memasukkan tangannya ke dalam kantong orang lain dan mencuri barangnya, maupun menyobek kantong orang lain dan mengambil barang yang tumpah. Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Ishaq berpendapat jika uangnya kelihatan di luar kantong lalu dicopet, maka pencopetnya tidak dipotong tangan. Tetapi jika uangnya di dalam kantong dan tidak terlihat, maka pencopetnya dipotong tangan. Ya, maka ini pembahasan yang penting kita ketahui. Masjid adalah tempat penyimpanan. Masjid merupakan tempat penyimpanan barang yang biasa ditaruh di masjid, seperti karpet, tikar, lampu dan sebagainya. Rasulullah bersabda, Rasulullah pernah menghukum potong tangan terhadap orang yang mencuri palang pintu di masjid di bagian saf perempuan seharga 3 dirham. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Begitu juga bila ada orang mencuri pintu masjid atau apa saja yang menjadi penghias masjid yang mempunyai harga, maka ia harus dijatuhi hukuman potong tangan. Para ulama Syafi'i berpendapat pencuri lampu dan tikar masjid tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena lampu dan tikar disediakan untuk keperluan kaum muslimin. Jika pencuri itu muslim, maka ia punya hak terhadap tikar dan lampu masjid itu, kecuali bila pencurinya itu orang kafir zimmi. Jika yang mencuri kafir zimmi, ia harus dijatuhi hukuman potong tangan, karena kafir zimmi tidak mempunyai hak terhadap lampu dan tikar masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencuri barang di rumah seperti apa? Para ulama sepakat bahwa rumah tidak bisa dikatakan tempat mencuri barang di rumah. Para ulama sepakat bahwa rumah tidak bisa dikatakan tempat penyimpanan jika pintunya tidak terkunci. Mereka juga sepakat bahwa orang yang mencuri barang dari rumah pribadi orang lain tidak dijatuhi hukuman potong tangan, kecuali bila ia telah mengeluarkan barang curiannya dari rumah itu. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam beberapa masalah yang disebut oleh pengarang kitab Al-Ifsah. Bagaimana jika ada 2 orang melubangi rumah seorang, lalu 1 orang masuk rumah mengambil barang dan diserahkan atau dilemparkan kepada temannya yang ada di luar? Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa yang harus dikenai hukuman potong tangan adalah yang masuk rumah, bukan orang yang ada di luar. Sementara itu Imam Hanafi mengatakan 2 maling itu tidak dipotong tangan. Bagaimana jika ada satu komplotan melubangi rumah, lalu mereka semua masuk rumah, tetapi hanya sebagian saja yang mengeluarkan barang yang telah mencapai nisab dari rumah itu tanpa dibantu oleh teman-temannya. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat mereka semua dijatuhi hukuman potong tangan. Sementara itu Malik dan Syafi'i berpendapat yang dipotong tangannya hanya yang mengeluarkan barang mencapai 1 nisab. Ya, 1 nisab pencurian. Bagaimana jika orang yang masuk rumah mendekatkan barang curian ke lubang galian, lalu temannya yang ada di luar mengeluarkan dengan memasukkan tangannya lewat lubang galian itu? Abu Hanifah mengatakan mereka berdua tidak dipotong tangannya. Sementara itu Malik mengatakan orang yang mengeluarkan barang dipotong tangan,
Sedangkan orang yang di dalam rumah, para ulama Malikiyah memperdebatkan hukumnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya mungkin kita rasa kok begitu ya. Tapi ini pernah terjadi Bapak Ibu. Ya, pernah terjadi. Mungkin kita bahkan pernah menonton film, ada orang yang sewa rumah di sana untuk membobol rumah ini dari bawah. Gitu ya. Dari bawah dibobol, Pak. Kenapa? Dalamnya banyak harta berharga. Nah, sehingga perkara ini juga pernah terjadi. Oleh karena itu dibahas di masalah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika pencuri tersebut mengklaim bahwa barang tersebut miliknya sendiri? Bagaimana jika si pencuri mengklaim bahwa barang tersebut miliknya sendiri, padahal sudah terbukti ia telah mencuri dari tempat penyimpanan barang itu dan barang itu mencapai nisab? Malik mengatakan ia harus dihukum potong dan klaimnya tidak diterima. Sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencuri seperti ini oleh Syafi'i disebut pencuri yang licik. Artinya ketika dia mencuri, ini punya saya, supaya terhindar dari hukuman potong tangan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu tentang hukuman potong tangan. Penerapan hukum potong tangan. Jika pencuri sudah terbukti, maka hukuman hudud harus dilaksanakan. Tangan kanannya dipotong pada pergelangan tangan. Berdasarkan firman Allah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Hukuman potong tangan sudah ada di zaman jahiliyah. Artinya sebelum datang Islam sudah ada hukuman ini. Kemudian Islam menerapkannya dengan memberikan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah yang dipotong adalah pergelangan tangannya di sini. Ya, bukan satu tangan. Ini semuanya tangan. Dalam wudu tangan itu dari sini sampai di sini dalam wudu. Dalam penerapan potong tangan itu dari sini sampai pergelangan tangan. Ya. Yang dipotong pertama kali adalah tangan sebelah kanan. Kalau sudah seperti itu, tidak ada pemberian maaf terhadap si pencuri dari siapapun, pihak yang kecurian atau pihak hakim. Juga tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan atau pelaksanaannya diundur atau dibatalkan. Meskipun demikian, sebagian ulama dari kalangan Syiah membolehkan pengguguran hukuman hudud dengan pemberian maaf dari pihak yang kecurian. Demikian halnya seorang imam Syiah berhak menggugurkan hukuman hudud kepada siapapun jika diperlukan, juga berhak menunda pelaksanaannya. Sedangkan para ulama ahlu sunnah berpegang pada sabda Rasulullah SAW, tajafaul uqubata bainakum fa idza intaha biha ila al-imam fala 'afallahu anhu in 'afa. Jauhilah hukuman di antara kalian. Jika sudah sampai ke hakim, maka Allah tidak akan memberi maaf meskipun pihak korban telah memaafkannya. Artinya jangan sampai bahasa begini, hakim memutuskan tangannya dipotong, tok, Pak Hakim, saya Pak Hakim, maafkan dia. Nggak boleh. Tidak boleh ada syafaat setelah jatuhnya hukuman. Makanya maafkan orang itu sebelum dijatuhi hukuman atau sebelum dilaporkan ke polisi. Kalau kita di Indonesia ini ada istilah tarik berkas, gitu ya. Berkas masuk, mulai
catat sama polisi. Kemudian yang bersangkutan dipanggil, ya. Panggil pertama, kita pihak yang melapor boleh tarik berkas. Pak, saya tarik berkas saya, Pak, karena saya lihat dia ada perubahan. Mohon maaf ya Pak ya, saya tarik berkasnya. Berkas saya tarik, boleh. Maka kita juga boleh melakukan maaf sebelum jatuh hukuman dari hakim. Kemudian jika ia mencuri lagi, maka hukumannya adalah dipotong kaki kirinya pada pergelangan kaki. Setelah itu jika mencuri lagi, maka menurut Abu Hanifah ia dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjara. Sedangkan Syafi'i dan lainnya berpendapat tangan kirinya dipotong. Kemudian jika masih mencuri, kaki kanannya dipotong. Jika mencuri lagi, dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjara. Ta'zir itu apa namanya, peringatan keras sampai diasingkan, lalu dipenjara, apakah penjaranya seumur hidup atau sampai mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah terjadi hukuman potong tangan, maka orang yang dipotong tangannya itu tidak dibiarkan guling-guling kesakitan, rasain loh, nggak begitu. Islam punya akhlak di sana. Islam punya adab, walaupun terhadap orang yang berdosa. Ya, Islam punya akhlak walaupun terhadap orang yang berdosa, apalagi kepada orang yang jualan teh. Ya, sama orang berdosa aja berakhlak Islam itu, apalagi sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita berakhlak. Bukan berakhlak sama pejabat dulu. Ketemu pejabat, nggih Pak Ustaz, nggih Pak, nggih. Diangkat jadi staf khusus. Tapi sama orang bawahan nggak berakhlak, karena merasa udah tinggal sebagainya, nggak boleh. Akhlak itu sampai kalibernya Rasulullah SAW sangat berakhlak kepada mayat orang Yahudi yang lewat depan Rasulullah SAW. Ini penting kita pahami dengan baik itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah tangan atau kaki dipotong, maka darah yang keluar harus dihentikan dengan cara apapun agar orang tersebut tidak kehabisan darah lalu mati. Abu Hurairah meriwayatkan, seorang pencuri selimut dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, lelaki ini telah mencuri. Rasulullah menjawab, ma ikhaluhu saraq. Qala as-sariqu bala ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, idhabu bihi faqta'uhu thumma hsimuhu thumma atuni bihi. Faquti'a fa'utiya bihi faqala tub ila Allah. Qala qad tubtu ila Allah. Faqala taballahu alaik. Kata Rasulullah, setelah dihadapkan orang tersebut, menurutku dia mencuri, menurutku dia tidak mencuri. Pencuri itu berkata, benar ya Rasulullah, aku telah mencuri. Rasul berkata kepada para sahabat, bawalah lelaki ini dan potonglah tangannya dan hentikanlah darahnya. Ya, hentikanlah darahnya. Ini dalil bahwa ketika terjadi potong tangan itu, maka pengobatan ini tangannya ditanggung oleh pemerintah, bukan dibiarkan bersangkutan ngobatin sendiri. Kata Rasulullah, bawalah lelaki ini dan potonglah tangannya dan hentikanlah darahnya. Setelah itu bawalah dia ke sini. Lelaki itu pun dipotong tangannya. Setelah itu dibawa ke menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, bertobatlah engkau kepada Allah. Lelaki itu menjawab, aku telah bertobat kepada Allah wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda,
Allah juga telah mengampunimu. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seingat saya dulu di Saudi pas masih ada ya di di Masjid Kisos ya. Mungkin Bapak Ibu pernah main ke sana. Dulu sepaham saya pas masih ada hukum potong tangan, setelah dipotong tangannya dicipkan pada cairan yang membuat tangannya ini berhenti darahnya. Ya, kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allah. La haula wala quwwata. Allahu Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhamma hadhihi da'wat tamat wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya lanjutkan. Kalau dulu ada potong tangan di Saudi, tapi sekarang nggak ada lagi Bapak Ibu. Setelah naiknya Raja Muhammad bin Salman itu ya sebagai putra mahkota itu, ya di masa dia terus digerus itu hukum syariat Islamnya digerus. Nah sekarang nggak ada lagi hukum potong tangan di sana. Jadi kalau kita ke sana itu ya udah cuman ya masjid aja. Biasanya kalau hari Jumat sore, Kamis sore itu ada penerapan itu. Walau dulu penerapannya juga sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Penerapannya begitu juga. Kemudian di antara sanksi yang diberikan kepada orang yang dipotong tangan setelah tangannya dipotong adalah menggantungkan potongan tangan di leher. Untuk menambah pelajaran kepada si pencuri dan menambah efek jera kepada masyarakat, Islam menetapkan bahwa potongan tangan itu dikalungkan di leher si pencuri. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Mundir bin Muhairith. Ia berkata, aku bertanya kepada Fadalah tentang menggantungkan potongan tangan di leher pencuri. Apakah tuntutan ini dari Nabi SAW? Ia menjawab, seorang pencuri pernah dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu tangannya dipotong. Nabi SAW menyuruh agar potongan tangannya itu dikalungkan di lehernya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Jaminan dan hukuman hudud. Jika barang yang dicuri masih ada, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu." Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil hingga mengembalikannya. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Jika barang itu rusak di tangan pencurinya,
maka pencurinya harus mengganti barang tersebut dan ia tetap dijatuhi hukuman hudud, karena jaminan atas barang adalah hak terhadap sesama. Sedangkan hukum hudud adalah hukum hak terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak saling menggugurkan seperti diyat dan kafarat. Abu Hanifah berpendapat pencuri tidak menggantinya karena ia tidak boleh dikenakan dua hukuman, mengganti barang yang rusak dan dipotong tangan. Sebab Allah menyebutkan hukuman potong tangan dan tidak menyebutkan kewajiban mengganti barang. Malik dan para sahabatnya mengatakan jika si pencuri mampu menggantinya harus mengganti, jika tidak mampu maka tidak wajib menggantikan barang tersebut. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir dari pembahasan tentang hukum potong tangan. Insya Allah jika Allah panjangkan umur kita akan masuk pada poin kriminalitas dan melindungi nyawa. Sebagaimana yang kita pernah sampaikan bahwa hukum hudud ini bukan sekedar hukum Islam, tapi juga dia adalah hukum perlindungan negara. Sehingga tata kelola jika ada problematika di dalam satu masyarakat Islam, maka Islam telah menawarkan solusinya agar kita hidup dengan damai sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhir baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.